Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala qad sallahu sirra wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darin amin. Al-hukm ar-rabi' ma huwa hukmul mutamatti' alladhi la yajidul hadiyah. Apakah dianya hukum orang yang melakukan haji tamattu yang tidak mendapatkan hewan hadiah? Hadiah sudah dijelaskan oleh Syekh Ali bagian awal dalam tahlilul lafzi, makna perkata. Makna dasar hadiah adalah hewan ternak, kambing, sapi atau unta yang dibawa dari kampung halaman untuk diserahkan ke fakir Masjidil Haram. Sementara hadiah dalam makna murad atau istilah yang digunakan di sini adalah hewan yang disembelih karena melakukan pelanggaran atau meninggalkan kewajiban. Dan diantaranya yang mesti dibayar dam atau hadiah adalah orang yang melakukan haji tamattu. Hukumnya, pertanyaannya, apakah hukum orang yang melakukan haji tamattu yang tidak mendapatkan hewan sembelihan? Dalla qauluhu ta'ala, telah menunjukkan oleh firman Allah yang berbunyi, "Fama tamatta'a bil umrati ilal hajj." Siapa saja yang melakukan haji tamattu dengan cara umrah ke haji, maka dia mesti membayar mastaisara. Ini mikir manja. Alladzi pamastaisara, maka apa yang mudah dari hadiah. Ayat itu menunjukkan atas ala muta'alaq kepada dalla, menunjukkan di atas wajib dam hadiah. Nah, ini dah digabung kedua kalimatnya. Sebetulnya dia kalimat berbeda. Dam hadiah atas orang tamattu. Fa idza lam yajidid dama, apabila dia tidak mendapatkan dam. Kenapa tidak dapat dam? Imma li adamil mali, ada kala karena tidak ada harta, atau karena tidak ada hewan. Soma, nisya puasa ya seseorang, salasata ayyamin fil haji, 3 hari di saat haji, dan 7 hari apabila dia kembali kepada keluarganya. Boleh Irfan jelaskan kembali bagaimana caranya salat puasa 3 hari pada haji, dan dia sempat memaksimalkan amalan wukuf di Arafah dengan tidak berpuasa. Kapan mulai niat hajinya? Kapan mulai niat hajinya? Niat haji dulu baru puasa. Enggak boleh puasa dulu tanpa niat haji, karena pelanggaran, ada pelanggaran dulu kemudian baru dam. Bismillah. Niat haji di mikot. Haji enggak perlu mikot. Yang perlu mikot makani itu adalah umroh. Haji itu di mana kita nginap, situ mikot.
di hotel, di masjid, di pasar, di mana saja mikot haji, nggak ada ketentuan. Nah, kumaha? Mana? Hafal lebih bancar. Tanggal 6? Tanggal 6 bulan Zulhijjah. Tanggal 6 bulan Zulhijjah. 6, 7, 8. Kapan ya nih? Sebelum fajar. Niat haji tanggal 6 Zulhijjah sebelum subuh. Kemudian sebelum subuh juga niat puasa 3 hari pada haji. 6, 7, 8. 9 disunahkan berbuka. Kalau nggak mau capek boleh juga 7, 8, 9, tapi hilang sunnah 1. Maka 6 yang lebih tepat. 6, 7, 8, 9 berbuka, nanti 7 hari di Indonesia ketika sudah sampai di daerah masing-masing. Khair, itu sudah jelas uraian hukum dari ayat. Wa qad ikhtalafal fuqaha'u, sungguh berbeda pendapat ulama fikih fi hadzal siyami, dalam ini puasa, tentang firman Allah yang berbunyi wasiyamu salasati ayyamin fil hajj, puasa 3 hari pada musim haji, puasa 3 hari pada saat haji. Apa maksud dari ayat tersebut? Maka berkatalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, al-muradu fil ashurul hajj, yang dimaksud dengan fil haji adalah di bulan-bulan haji. Nah, yang dimaksudkan dengan haji adalah di bulan-bulan haji. Bulan haji ada berapa? 3. Al-hajju asyhurun ma'lumat, Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Wa huwa ma bainal ihramain, dianya puasa antara 2 ihram. Ihram umrah dan ihram haji. Ini enak mazhab Imam Abu Hanifah. Ini enggak perlu dia capek-capek untuk cepat-cepat umrah haji. Dia berangkat dari Madinah, niat umrah di Dzulhulaifah, kemudian sampai tanggal 1 Zulhijjah, sampai di Makkah tanggal 1, selesai umrohnya pada malam itu juga. Besoknya tanggal 2 Zulhijjah dia puasa, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 juga boleh, tanggal 6 juga boleh, tanggal 7 juga boleh. Nah, tanggal 8 niat haji. 8, 9, 10 selesai hajinya 3 hari. 3 hari maksudnya dan pakai ihram. Nah, ini mazhab Imam Abu Hanifah antara ihram umrah dengan ihram haji. Yang penting di bulan-bulan haji. Fa idzan taha min umratihi halalahu siyam, maka apabila telah selesai ia seseorang dari umrohnya, niscaya halal baginya seseorang oleh berpuasa. Wa illam yahrum ba'dahu bil haji, walaupun belum ihram ia seseorang setelahnya umrah, setelahnya selesai umrah dengan haji. Wal afdalu, namun yang paling baik, ayasuma, berpuasa ya seseorang pada hari Tarwiyah dan hari Arafah dan 1 hari sebelum keduanya. Yang terbaik adalah puasa ya seorang pada hari Tarwiyah. Tarwiyah adalah tanggal 8 Zulhijjah. Disebut Tarwiyah karena pada saat itu dianjurkan meminum air zam-zam sebanyak-banyaknya. Tarwiyah diambil dari kosakata memuaskan diri. Kemudian pada hari Arafah, kemudian 1 hari sebelum keduanya, yakni tanggal 7,
tanggal 8, tanggal 9 bulan Zulhijjah. Ini hanya sebatas anjuran menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, la yasihu saumuhu illa ba'dal ihrami fil hajj. Ini mazhab yang dijelaskan tadi. Tidak sah puasanya seseorang kecuali setelah ihram dengan ibadah haji. Karena firman Allah yang berbunyi fil haji. Fil haji menurut Imam Syafi'i artinya man min indi suru'ihi fil ihram ila yaumin nahar. Dianya fil haji adalah sejak dari ketika masuknya seseorang, pada ihram haji sampai hari nahar. Itu yang namanya haji. Sejak dari ketika masuknya seseorang dalam ihram haji sampai hari nahar, ini yang dikatakan haji. Karena kalau sudah tanggal 10 itu sudah boleh memakai pakaian berjahit, sudah boleh melakukan semua yang haram dalam ihram kecuali nikah saja, yang berhubungan dengan perempuan, nikah, wata, istimta. Apabila dia sudah melakukan 3 dari 4 ron haut ro nun ha to ron haut ramyu melempar jamrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah, nun nahar menyembelih hewan kurban atau dam tamattu', 3 ha halku mencukur kepala, to tawaf. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah rata-rata sudah bisa melakukan 3 hal ini. Karena tempatnya semuanya di Mina. Hanya saja tawaf yang mungkin tertunda. Nah, kalau kita punya kendaraan sendiri atau punya kenalan atau tahu jalan, bisa tanggal 10 itu di pagi hari kan melontarnya di pagi hari, sembelih hewan korbannya, cukur rambutnya, kira-kira jam 9 selesai. Usahakan zuhur di Makkah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, selesai semuanya. Kalau sudah 4 hal ini dilakukan, ini dia dah boleh semuanya nih. Makai pakaian berjahit boleh, kawin boleh, jima boleh, istimta boleh. Hanya saja dia perlu 3 hari lagi untuk menyelesaikan wajib haji, yaitu mabit di Mina tanggal 11 dan tanggal 12. Boleh dan bagus maksimalkan sampai tanggal 13. Kalau enggak mau, boleh secepatnya ke Makkah. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Khair. Jadi kata Imam Syafi'i, yang namanya haji itu adalah min indi syuruhi, dari sejak masuknya seorang dalam ihram haji sampai hari nahar. Wal asahu, pendapat yang kuat, annaha, sesungguhnya la tajuzu yauman nahar, tidak boleh ia puasa pada hari nahar, dan tidak boleh juga pada hari-hari tasyrik. Walaupun hari tasyrik masih identik dengan pelaksanaan ibadah haji, masih ada kewajiban haji, yaitu mabit di Mina dan melontar jamrah yang 3. Namun untuk puasa tetap tidak boleh karena hari terlarang. Nah, wal mustahab antakuna fil asri min Dzulhijjah, yang disunahkan, yang dianjurkan, antakuna, bahwa ada ia puasa pada 10 hari bulan Zulhijjah sebelum Arafah. Nah, 10 hari dalam hari yang 10 dari bulan Zulhijjah sebelum hari Arafah. Tanggal 10 terlarang, hari Arafah tidak dianjurkan, berarti tanggal 1 sampai
Nah, ambil 3 hari di sana, 1 sampai 8. Nah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah sebelum hari Arafah. Berapa 9? 1 sampai 8. Nah, seperti tadi 6, 7, 8. Supaya tidak terlalu lama memakai kain ihram. Khair. Ini cara menurut mazhab Imam Syafi'i dalam praktek ayat salasatun fasiyamu salasati ayyam fil haji. Wa yara ba'dul ulama anna man lam yasun hadhil ayyam qabla al-id. Berpendapat oleh sebahagian ulama, sesungguhnya orang-orang yang tidak mempuasakan akan ini hari-hari. Berpendapat oleh sebagian ulama, sesungguhnya orang-orang yang tidak mempuasakan ia akan ini hari-hari, yaitu hari 1 sampai 9 Zulhijjah, qoblal idi, sebelum id, falahu, itu maka boleh baginya seseorang ayyasumaha, bahwa dia mempuasakan akannya 3 hari fi ayyamit tasrik, di hari tasrik. Nah, ini sebagian pendapat, puasalah dia tanggal 11, 12, 13. Berarti ulama ini beranggapan bahasanya hari tasyrik itu bukan haram, tapi makruh tahrim. Nah, makruh tahrim. Karena kalau ada alasan boleh puasa. Dan ini adalah tuntutan khas dalam ibadah haji. Ini hanya pendapat lemah, tidak boleh difatwakan. Karena perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan perkataan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, lam yurakhas fi ayyamit tasyrik, tidak diringankan, tidak diberikan keringanan pada hari-hari tasyrik, ay yusamna, bahwa dikerjakan puasa mereka, bahwa dipuasakan mereka, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hadiah. Maaf, bukan makruh tahrim berarti. Itu syariat khas. Kalau makruh tahrim berarti qada boleh. Ini memang betul haram puasa 3 hari tersebut. Betul-betul haram. Cuman untuk puasa 3 hari haji dan tamattu hukumnya boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa man sa'al khilaf bainal Hanafiyah wa Syafi'iyah, sumber perbedaan pendapat antara ulama Hanafi dan ulama Syafi'i, dianya sumber itu domir fasal, ikhtilafuhum, berbedanya mereka Syafi'iyah dan Hanafiyah, fi tafsiri qaulihi ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah yang berbunyi salasatin fil haji, salasati ayyamin fil haji. Maka ulama Hanafiyah berkata fil haji artinya fi ashuril haji, sementara Syafi'iyah berkata fi ihramil haji. Nah, fil haji, fil haji berarti ada mudhaf yang dibuang. Nah, begini cara menafsirkan Quran, ada sesuatu yang dibuang. Karena kalau nggak dibuang, nggak akan paham kita. Puasa 3 hari pada haji. Pada haji. Haji itu apa? Nah, kata ulama Hanafiyah, takdir mudhaf yang dibuang ada ashur.
sama dengan al-hajju ashhurul ma'lumat. Apa takdirnya kemarin? Ashhurul haji ashhurul ma'lumat. Nah, begitu juga di sini. Puasa 3 hari pada haji, artinya pada bulan-bulan haji. Menurut ulama Syafi'iyah bukan ihramil haji, puasa ketika orang tersebut masih di dalam ihram haji. Wa bikullin, dengan masing-masing penafsiran berkata sebahagian sahabat dan sebahagian tabi'in. Sahabatnya ada, tabi'innya ada. Amas sabatu, adapun 7 hari. Amas sabatu ayam. Nah, itu apa i'rabnya itu? Naufal. Amas sabatu ayamin. Ayaman. Ayamun. Jika tak antum ada alif lamnya. Nah, apa bacanya? Mudah beralif lam. Wa amma sab'atu ayamin. Wa amma sab'atu ayyamun. Ihsan. Apa yang ada? Yusuf. Apa bacanya bagus? Bagusnya iyami. Kenapa boleh beralif lam mudah ya? Idhofah mahdoh. Idhofah mahdoh itu justru enggak boleh, karena lebih ketat mahdoh. Idhofah murni, ghairu mahdoh agak longgar dikit, karena idhofahnya enggak tulen. Nah, sementara antara isim bilangan dengan kalimat setelahnya itu bukan ghairu mahdoh. Anggap aja ada yang membolehkan mudah beralif lam di sini. Kalau nggak ada berarti saya tulis. Wa amma sab'atu ayamin, adapun 7 hari atau takdir mudhaf. Apa? Masya Allah. Idhofah bong huruf jar. Amma sab'atu fi ayamin. Memang antara mudah-mudah boleh takdir fi juga, nggak perlu dibuang-buang. Tanya
sama Syekh Ali dah meninggal beliau. Amma sabatu ayamin, adapun puasa 7 hari. Wa qad ikhtalafal fuqaha'u, maka sungguh berbeda fuqaha tentang waktu mempuasakannya 7 hari. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, berkata ulama Syafi'iyah, waktu siyamiha, waktu mempuasakannya 7 adalah ruju'u ilal ahli wal watan, kembali ke keluarga dan tanah air. Liqaulihi, kana firman Allah yang berbunyi, wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari apabila kalian telah kembali. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, yujzihi, mencukupi akannya seseorang ayyasuma, bahwa berpuasa ia seorang fit tariq, pada saat pulang. Nah, fit tariq pada saat pulang. Wala yustaratu ayyasila ila ahlihi wa watani, dan tidak disyaratkan bahwa sampai ia seseorang ke keluarganya dan tanah airnya. Berkata Imam Abu Hanifah, yang dimasukkan dari kembali adalah selesai dari amalan haji. Maksud kembali adalah selesai dari amalan haji. Berarti boleh saja dia puasa tanggal 14 Zulhijjah walaupun masih ada di Makkah atau berada di Madinah. Yang penting sudah selesai haji. Ini adalah mazhab Imam Malik. Berarti ada 3 mazhab. 2 ulama besar bersatu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Ahmad itu puasanya di saat pesawat juga boleh. Imam Syafi'i harus sampai di kampung halaman. Berkata Imam Syaukani, al-awalu arjah. Nah, yang pertama lebih kuat, yaitu pendapat ulama Syafi'iyah. Faqad sabata fi sahih, maka sungguh tetap dalam hadis sahih dari hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman lam yajid, maka siapa saja yang tidak mendapatkan hadiah, wasiyamu salasati ayamin fil haji, maka puasa 3 hari di saat haji, wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi, dan 7 hari apabila dia telah kembali kepada keluarganya. Nah, itu terdapat dalam hadis sahih. Wa sabata aidan, telah tetap juga dalam hadis sahih dari hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan lafaz wasab'atin idza raja'tum ila amsarikum, 7 hari apabila kalian telah kembali ke kota-kota kalian. Hukum nomor 5. Mahya syurutu wujubi damit tamattu, apakah dianya syarat-syarat wajib dam tamattu? Berkata para ulama, yusaratu liwujubit tamattu'i khamsatu syurut, disyaratkan untuk wajib dam tamattu 5 syarat. Disyaratkan untuk wajib dam tamattu 5 syarat. Bukan setiap orang melakukan ibadah tamattu, bukan setiap orang melakukan haji tamattu wajib dam tamattu. Tapi ada 5 syarat yang dipenuhi, maka orang itu wajib jam tamattu. 1. Taqdimul umrati alal haji, mendahulukan umrah di atas haji. Kalau hajja summa tamara la yakunu mutamatti'an, maka jikalau haji ya seseorang kemudian dia umrah, niscaya tidak ada ia itu orang yang melakukan tamattu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, syarat
orang yang melakukan haji tamattu' wajib bayar dam tamattu'. Kalau bahasa fikihnya dam tamattu'. Di sini Syekh Ali gabungkan hadiah dam hadiah, karena menghormati kalimat yang ada dalam ayat famastaysara minal hadi. Yang pertama adalah mendahulukan umroh di atas haji. Maka jikalau haji ya seseorang kemudian dia umroh, niscaya tidak ada ya seseorang itu orang melakukan haji tamattu'. Maka hal ini bisa dilakukan kalau sekiranya kita bergerak sendiri. Misalnya datang dulu ke kota Madinah, lama-lama di Madinah, dan keluar di kota Madinah tanggal 8. Tanggal 8 di kota Madinah baru pergi ke Makkah. Jadi melewati Zulhulaifah langsung ya haji sampai tanggal 8 di Makkah. Kemudian besok paginya langsung ke Arafah. Nah, itu caranya. Itu bisa itu. Tapi kalau ikut pemerintah bakalan nggak bisa. Tanggal 8 itu tidak ada lagi keberangkatan dari Madinah. Atau langsung dari Indonesia pesawat pribadi, jet pribadi. Terbang tanggal 6 atau tanggal 7 di Indonesia. Perjalanan kira-kira 19 jam. Tanggal 7 di Indonesia, potong 4 jam. Berarti 15 jam perjalanan. Belum sampai sehari semalam. Tanggal 8 sampai langsung mikot di atas jet pribadinya ketika melewati Yalamlam, mendarat. Nah, itu cara kedua. Nah, cara yang paling mudah yaitu pergi dengan pemerintah, ikut kloter 1, 2 atau 3. Biasanya kloter 1, 2, 3 itu mendarat dulu di Madinah. Nah, jamaah pergi dari Madinah ke Makkah, kita pergi sendiri. Nah, dengan kendaraan sendiri. Itu baru bisa. Atau pergi saja ikut pemerintah, tapi niat umrohnya, niat hajinya lebih awal. Orang umroh kita niat haji. Ini bakalan susah karena terlalu lama dan pakaian ihram. Yang kedua, ihram dengan umroh di bulan haji. Dia umrohnya di bulan haji. Nah, ini solusi yang ketiga. Pergi ke Makkah itu bulan Ramadan. Perginya bulan Ramadan. Jadi masuk Makkah bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia masuk Makkah dan dia umroh. Bulan Syawal tinggal di sana, bulan Zulqa'dah tinggal di sana, Zulhijjah tinggal di sana. Maka dia nggak kena dam. Kenapa? Karena umrohnya tidak di bulan-bulan haji. Bulan haji adalah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dia perginya Ramadan. Ini mudah lagi, tapi berat urusan yang pemerintah. Karena semuanya di akhir Ramadan harus pulang ke Indonesia. Harus pulang ke negaranya yang pendatang. Karena bulan Syawal itu dikosongkan, nggak ada haji. Maaf, nggak ada umroh. Alasan mereka membereskan Masjidil Haram sebetulnya bukan membereskan, tapi karena bulan Syawal, Zulqa'dah sudah bulan haji, bukan lagi bulan umroh. Memang boleh umroh di sana, nggak ada masalah. Cuma diperuntukkan untuk haji. Kemudian yang ketiga, haji pada tahun yang sama. Haji di tahun yang sama. Tapi kalau sekiranya dia berangkat dari Indonesia tahun 1446 Hijriah, berangkatnya di bulan haji, kemudian niatnya adalah umroh, tapi dia nggak haji tahun itu, hajinya tahun depan. Dia di Makkah itu jadi karyawan dulu. Nah, jadi tenaga kerja, melamar pekerjaan. Jadi tahun 1446 dia pergi ke Makkah,
langsung niat umroh, hajinya tahun 1447, ini nggak kena denda. Kenapa? Haji dan umroh di tahun yang berbeda. Nah, tidak terkena kalau haji umroh di tahun yang berbeda. Syaratnya adalah haji pada demikian tahun, karena firman Allah yang berbunyi faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Syarat yang keempat, bahwa tidak ada yang seorang dari penduduk Makkah. Maka kalau orang Makkah itu tidak ada bayar dam tamattu walau hajinya tamattu. Karena firman Allah yang berbunyi zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Demikian dam tamattu bagi orang yang tidak adalah keluarganya itu hadiril masjidil haram, penduduk setempat masjidil haram. Syarat yang kelima, ayyuhrima bil haji min Makkah. Dia ihram dengan haji dari Makkah. Fa in ada ilal miqat, kalau dia kembali ke miqat, fa ahrama bil haji, lalu dia ihram dengan haji, niscaya tidak wajib akannya seorang oleh dam tamattu. Nah, ini solusi yang lebih mudah lagi. Berangkat dari Indonesia pergi ke Madinah, berarti dia dianggap penuh masyarakat Madinah. Kalau dianggap masyarakat Madinah, maka niat hajinya di Zulhulaifah. Kemudian dia lewat Zulhulaifah pergi ke Makkah niat umroh. Selesai umroh tanggal 8 dia balik lagi ke Madinah, masuk kota Madinah, lewat lagi, atau enggak sampai masuk juga boleh. Pergi dia ke Zulhulaifah, di sana dia ambil mikot haji, maka dia tidak kena dam tamattu. Nah, maka dia tidak kena dam tamattu. Saya rasa ongkosnya itu, nah, kalau taksi sendiri hampir sama dengan harga kambingnya. Nah, saya mendingan kambing saja. Cuman kalau kambing, kita mungkin tidak bisa memastikan apakah kita apakah mereka menyembelihnya pasti atau tidak. Kalau disembelih pasti, apakah diberikan kepada orang berhak atau tidak. Karena ada informasi itu dam dikirimkan ke daerah-daerah miskin yang ada di Afrika dan negara lainnya. Ini kendalanya. Sementara syaratnya adalah untuk fakir miskin Masjidil Haram. Nah, kalau fakir Masjidil Haram walaupun pendatang, itu enggak akan bisa menghabiskan kambing sebanyak ratusan ribu ekor. Mana menghabiskannya? Siapkan freezernya. Siapkan freezer, tahun depan baru habis daging kambing. Nah, saking banyaknya. Dijual enggak boleh. Nah, dijual tidak boleh, dibagikan sama orang kaya tidak boleh, harus semua kepada fakir miskin. Nah, berkata ulama Malikiyah, syaratnya wajib tamattu itu 8. Wahia, dan dianya seperti berikut. Katali 1, ayyajma'a bainal haji wal umrah, menggabungkan ia seorang antara haji dan umrah. Nah, menggabungkan ia seorang antara haji dan umrah, berarti haji kiran. Nah, kalau kita berangkat di Indonesia pakai haji tamattu, tidak haji kiran, ikut mazhab Imam Malik enggak kena dam. Nah, ikut mazhab Imam Malik tidak kena dam. Tapi pelajari dulu bagaimana manasik haji menurut mazhab Imam Malik. Nah, saya rasa untuk mempelajari itu juga senilai dengan seekor kambing. Beli kitabnya lagi, memahaminya lagi. Yang kedua, fi safarin wahid, dalam perjalanan yang sama. Nah, kalau dia pergi ke Makkah niat umroh, kemudian pas beli tiket lagi pergi ke Indonesia, kemudian pergi lagi di Indonesia ke Makkah untuk haji, 2 kali safarnya, itu enggak kena dam.
itu confirm, pasti tiketnya lebih mahal pada kambing. Yang ketiga, pada tahun yang sama atau sama pada bulan haji, sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian didahulukan umroh di atas haji. Nah, ini syarat nomor 5 ini agak bentur dengan syarat nomor 1. Ini yang bisa memberikan klarifikasi hanya ulama Malikiyah. Nah, saya tidak terlalu menguasai. Bukan tidak terlalu, memang tidak mempelajari mazhab Malikiyah. Kita tunggu daurahnya, tapi nggak ada orangnya. Nah, mau baca mazhab Arba'ah, baca sendiri nggak ingat deh. Dibaca sendiri nggak ingat di kepala. Tapi kalau dibaca bersama dia ingat. Itu maka nggak mau baca sendiri. Yang keenam, ayakuna ihramul haji ba'dal firaghi minal umrah. Ba'dalah ihram haji itu setelah selesai dari umrah. Ihram haji setelah selesai dari umrah. Tapi kalau dia ihram haji sebelum selesai umrah, mana caranya? Dia ihram haji sebelum selesai umrah. Terjadilah haji qiran. Apa gunanya syarat nomor 1 tadi itu? Menggabungkan antara haji dan umrah. Kan qiran. Syarat nomor 6, kalau ihram hajinya setelah selesai umrah. Kalau sebelum, haji qiran juga namanya. Karena ketika seseorang berangkat dari Zulhulaifah ke Makkah niatnya umrah, kemudian sebelum melakukan rukun umrah dia katakan saya tambah haji, maka hukumnya boleh. Nah, kaidah usulnya adalah al-kabiru la yukabbar. Yang besar tidak boleh diperbesar lagi. Tapi kalau niatnya umrah boleh diperbesar jadi haji. Tapi kalau niatnya haji tidak boleh ditambahkan umrah. Karena haji sudah ihram besar, tidak boleh dibesarkan lagi. Nah, ini nggak bisa kita pastikan jawabannya, bukan mazhab kita. Kemudian syarat yang ketujuh adalah umrah dan haji dari satu orang. Nah, kalau sekiranya dia berangkat ke Makkah, sampai di Makkah dia pergi umrah, setelah itu dia menghajikan badal untuk orang lain, maka dia tidak kena dan tamattu'. Nah, karena dia menghajikan untuk orang lain, bukan dari satu orang. Kemudian bahwa tidak ada ia dari penduduk Makkah. Jadi dari 8 syarat tersebut, yang berbeda dengan ulama Syafi'iyah adalah ansaksin wahid, kemudian fi safarin wahid. Nah, fi safarin wahid kayaknya semakna dengan itu tadi. Tidak kembali ke mikotnya. Kalau kembali ke mikotnya itu sama berarti. Syarat nomor 2. Syarat nomor 1 yang beda. Nomor 1, nomor 6, nomor 7. Nah, 3 syarat berbeda. Hukum yang ke-6. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Silakan. Disebutkan syaratnya wajib tamattu yang disyaratkan bagi wajib dan tamattu. Kemudian dijelaskan ada beberapa perkara. Kurang maksudnya kalau misalnya yang pertama ini dilakukan perbuatan tersebut maka wajib bayar dam. Oke. Dam itu wajib gara-gara apa? Gara-gara dia melakukan haji tamattu. Nah, ketika seseorang melakukan haji tamattu, maka dia belum tentu bayar dam tamattu. Enggak mesti wajib bayar dam tamattu, kecuali kalau 5 ini cukup. 5 syaratnya ada. Iya, kelima-limanya. Misalnya
Dia apa tadi? Mendahulukan umrah dan haji. Nah, kalau dia haji dulu? Tidak. Kemudian ihram umrah di bulan haji. Kalau umrahnya bulan Ramadan? Tidak. Kemudian haji di tahun yang sama. Kalau hajinya tahun depan? Tidak. Yang keempat, dia bukan penduduk Makkah. Kau penduduk Makkah? Tidak. Yang kelima, dia pulang ke mikot. Nah, ada 5 syarat ini, kenalah dam tamattu. Hajinya tamattu. Pertama, dia mendahulukan umrah pada haji, kemudian umrahnya bulan haji, kemudian di tahun yang sama, kemudian dia bukan penduduk Makkah, kemudian dia tidak kembali ke mikot. Lengkap kelima-limanya ini, wajiblah dia dam tamattu. Itu mana syarat wajib dam. Satu nggak ada. Nah, misalnya dia penduduk Makkah, nggak kena. Atau dia kembali ke mikot ke Madinah, nggak kena. Nah, mikotnya harus mikot Makkah nih, nggak boleh mikot umroh. Kalau mikot umroh itu adnal hil, yang penting di tanah halal, selesai. Pergi ke Tan'im boleh, pergi ke Ji'rana boleh, pergi ke Hudaybiyah boleh. Nah, tapi kalau mikot haji harus di mikot di mana dia umroh kemarin. Oh, di Madinah dia umroh, berarti Zulhulaifah. Lebih gawatnya kalau umrohnya di atas pesawat, di yang lam-lam. Mana mau kembali situ? Nggak ada pesawat untuk ambil mikot, pergi ke yang lam-lam tuh, lalu mendarat lagi di Jeddah tuh nggak ada. Nah, oke. Mikot haji berarti dari tempat mikot benar kemana tuh? Yang ihram haji ini di mana, di area hotel pun bisa? Iya, kalau dia ihram dari hotelnya kena dam dia. Nah, kan syaratnya itu ihram haji dari Makkah, itu syaratnya kan. Kalau ihram haji dari Makkah dia kena dam. Kalau dia kembali ke mikotnya, lalu dia lakukan ihram haji, dia tidak kena dam. Maka saya bilang tadi, biaya kembali itu hampir sama dengan biaya seekor kambing. Nah, tapi kalau untuk kembali, walaupun melakukan biaya seekor kambing, itu lebih pasti sahnya ketimbang bayar dam. Di mana tak lebih pastinya? Karena dam itu tidak semuanya dimakan oleh fakir miskin tanah haram. Pada syaratnya dalam mazhab kita harus dimakan oleh fakir miskin tanah haram. Tapi lepas pada tanggung jawab itu kan mereka urusan. Nah, mungkin mazhab Wahabi boleh dipindahkan kali. Nah, kita nggak tanggung jawab lagi. Sama dengan zakat yang diselewengkan oleh Basnas, kita nggak tanggung jawab lagi. Basnasnya yang tanggung jawab di akhirat kelak. Nah, lagi sering-sering dibicarakan supaya berangkat. Gak setiap waktu aturan pemerintah itu baku. Bisa saja daftar tahun ini, tahun depan berangkat. Dia mikir daftarnya 25 tahun dulu baru bisa berangkat. Mungkin aturan hari ini kan, aturan manusia kan nggak baku tiap waktu. Apalagi tahun ini akan dimaksimalkan kuotanya untuk reguler. Suara. Indakum suara. Pada. Anda mungkin bisa diganti dengan Hah? tidak menentukan hewan seperti kambing, unta, Iya. maka bisa diganti dengan yang lain seperti uang. Kalau tidak mampu baru boleh ganti. Kalau mampu kagak boleh. Karena dia dam tertib. Nah, dam tertib. Dia ayatnya. Punya ayatnya. Famastaisara minal hadid. Sambung. Lam yajid. Kalau lam yajid baru boleh. Kalau masih yajid nggak boleh. Nah, karena jam tertib bukan takhir.
Kalau takhir boleh. Abu Hah? 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 Apa maksudnya? Tadi saya bilang umroh di pesawat. Oh, ihram. Nah, niat ihram umroh di pesawat. Kalau kita berangkat di Indonesia, mikot kita kan ya lam-lam. Ya lam-lam itu sejajar ketika kita ada di pesawat. Nah, sekarang kalau kita tadi datang dari Indonesia langsung ke Makkah, berarti niat umrohnya di mana? Di pesawat. Nah, supaya tidak kena dam tamattu, kita kembali ke mikot. Mungkin kembali ke pesawat. Nah, itu yang bilang nggak mungkin. Namanya disebutkan sambal yajib tidak diperlukan. Apakah bisa dikategorikan tidak memerlukan itu kalau misalkan kita tidak percaya dengan menjawab peluang, jadi kita ganti dengan puasa saja gitu. Itu termasuk. Nah, nggak boleh. Yajid itu sudah ditafsirkan tadi oleh ulama Syafi'iyah. Apa katanya? Penafsirannya? Lam yajid malan atau hadiah. Memang nggak punya harta atau memang nggak ada hewan. Kalau kita nggak percaya, kita bisa beli langsung. Nah, beli langsung dan bisa sembelih langsung. Berarti ketidakpercayaan atau tidak disalurkan secara yakin, ini tidak masuk kategori lam yajid. Nanti nggak boleh diganti puasa. Itu yang tidak ada pengaruhnya kepada kita nanti ketika mereka tidak menunaikan amalan. Nggak ada pengaruhnya. Kalau kita memang berhusnuzan, menurut zon akan terlaksana secara maksimal. Tapi kalau sudah yakin tidak bakal disalurkan, ini nggak boleh. Tapi kalau selama ini masih nampak hewan yang disembelih dan kita bisa saksikan, itu soal disalurkan atau tidak, kita sudah bebas tanggung jawab. Nah, hukum yang ke-6, manhum hadirul masjidil haram. Siapakah mereka yang dianggap hadir masjidil haram? Siapa mereka yang dianggap hadir masjidil haram? Dalla qauluhu ta'ala, menunjukkan oleh firman Allah Ta'ala yang berbunyi, zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Demikian bagi orang yang tidak adalah keluarganya itu hadiril masjidil haram. Ayat itu menunjukkan kepada anna ahlal haram, sesungguhnya penduduk haram, penduduk tanah haram itu tidak ada mut'ah bagi mereka. Nah, mut'ah, tidak ada islah tamattu bagi mereka. Berarti ada 3 mana mut'ah. 1, nikah mut'ah. 2, pemberian suami kepada mantan istri, mantan istri pada mantan suami. Yang ketiga, tamattu. Nah, di sini maknanya la mut'ah lahum, tidak ada istilah mut'ah, tidak ada istilah tamattu bagi mereka. Ini adalah mazhab Sayyidina Abdullah bin Abbas dan mazhab Imam Abu Hanifah. Berkata Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, inna lil Makki, sesungguhnya bagi masyarakat Makkah, bagi penduduk Makkah, ayyatamatta'a biduni karahatin, bahwa melakukan haji tamattu ia dengan tanpa hukum makruh. Tidak ada di atasnya hadiah, tidak ada atasnya puasa.
Nah, zalika liman yakun ahlu hadiril masjidil haram. Demikian bagi orang yang tidak adalah keluarganya hadir Masjidil Haram. Ternyata ayat ini ada dua penafsiran ulama. Menurut mazhab Sayyidina Abdullah bin Abbas, menurut mazhab Imam Abu Hanifah, tidak ada istilah haji tamattu bagi mereka. Artinya penduduk Makkah tidak boleh umroh sebelum haji. Itu maknanya ada tamattu. Okay? Tidak ada istilah haji tamattu bagi mereka. Berarti zalika dikembalikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, dikembalikan oleh Imam Abu Hanifah. Demikian haji tamattu itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Apa itu tamattu? Mendahulukan umroh dari haji. Jadi bagi penduduk Makkah enggak boleh umroh dulu. Kalau sudah masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, penduduk Makkah tidak boleh umroh. Nah, tidak boleh umroh. Haji duluan. Nah, setelah haji kemudian boleh umroh. Karena itu makna dzalika. Dzalika demikian melakukan haji tamattu. Tapi kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i, dzalika kembali kepada denda. Nah, kembalinya kepada denda. Demikian denda itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Kalau penduduk Masjidil Haram, ayat tamatta'a, boleh melakukan haji tamattu tanpa makruh dan tidak ada di atasnya hadiah, tidak juga puasa. Bisa dipahami? Wastadallu, mereka berdalil bi annal isyarata, sesungguhnya isim isyarat. Mana isim isyarat? Zalika ta'udu, itu kembali ya isim isyarat kepada aqrabil mazkur, yang terdekat yang dibicarakan, yang terdekat dari yang disebutkan. Wa aqrabul mazkur huna, yang terdekat disebutkan di sini adalah wajib hadiah atau puasa terhadap orang mutamatti, orang melakukan haji tamattu. Adapun Imam Abu Hanifah, maka sungguh mengembalikan ia Imam Abu Hanifah isim isyarah kepada tamattu itu sendiri. Takdirnya adalah wa dzalika tamattu'u liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Demikian praktek tamattu itu bagi orang yang tidak adalah keluarganya penduduk Masjidil Haram. Kalau kalian penduduk Masjidil Haram ikut pula tamattu, kata Imam Abu Hanifah, kelewatan. Nah, memang kalian bulan Ramadan kemana? Nah, bulan Syaban kemana? Rabiul Awal kemana? Bulan Muharram kemana? Kenapa kok bulan Syawal sudah datang bulan haji kok melakukan umroh? Padahal ada 9 bulan dari bulan Muharram. Nah, dari bulan Muharram ada 9 bulan kamu bisa umroh. Kenapa Syawal boro-boro umroh? Nah, ini penafsiran Imam Abu Hanifah. Logika juga. Bukan logika sebetulnya, iri. Nah, kepada penduduk Masjidil Haram. Nah, menjengkelkan kadang mereka itu. Dah tinggal di situ, berkedai di situ. Orang sholat di Masjidil Haram, dia ngikutin jamaah depan kedainya, pinggir jalan. Datang masyarakat Indonesia, komennya bagus sekali, mantap orang Arab ini. Nah, sampai sholat jamaah depan kedai pun mau sholat dia. Bukan mantap itu, bermalas. Apanya mantap? Mantap memang lebih mantap dikit daripada pedagang kita nggak sholat sama sekali. Itu memang lumayan mantap dari itu. Tapi itu bukan sebuah kemantapan. Di koma baru dia selesai dengan dagangnya. Bentang saja ada di trotoarnya, dapat di teras kedainya. Sholat di Masjidil Haram. Oke lah, Masjidil Haram itu lurus kan.
Nah, sah tu mazhab mana tu? Mazhab Wahabi kayaknya. Coba antum tanya sama Wahabi itu mazhab apa yang kalian pakai itu di Makkah, Madinah sana? Yang imamnya ada di belakang gitu. Yang katakan orang Indonesia itu, enggak ada orang Indonesia bab itu, yang berkata itu orang Arab. Khair. Allah. Wa qad ikhtalafu, sungguh mereka berbeda pendapat dalam maksud dari firman Allah hadiril masjidil haram. Khair, zalikanya berbeda pendapat juga, kemana kembali domirnya. Hadiril masjidil haramnya beda juga penafsiran ulama. Berkata Imam Malik, hadir masjidil haram adalah hum ahlu Makkah bi'ainiha, penduduk kota Makkah dengan ainnya kota Makkah. Memang kota Makkah doang itu. Nah, bukan penduduk tanah haram, penduduk kota Makkah doang. Fatur Rahman Ramadan, mana yang lebih besar, Makkah atau haram? Mana lebih luas, tanah haram atau tanah Makkah? Tanah Makkah. Berarti dalam tanah Makkah itu ada tanah haram. Mana lebih luas, Masjidil Haram dan tanah Makkah? Hah? Nah, tanah Makkah. Mana luas tanah Makkah pada tanah haram? Nah, patur antum bayangin telur itik. Bisa kebayang? Nah, cangkangnya itu adalah tanah haram. Kemudian masuk lagi putihnya itu tanah Makkah. Kemudian masuk lagi ke dalam ada kuningnya itu Masjidil Haram. Kemudian masuk lagi ada titiknya itu Ka'bah. Jadi setiap tanah haram itu belum tentu Makkah. Setiap Makkah sudah pasti di tanah haram. Nah, kata Imam Malik, hadiril Masjidil Haram adalah penduduk kata Makkah, bukan penduduk tanah haram. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukan, mereka adalah ahlul haram, penduduk tanah haram, bukan penduduk Makkah saja. Berkata Hafiz, itu pendapat itu jelas. Nah, berkata Imam Syafi'i, man kana ahluhu ala aqalli masafatin tuqassaru fiha shalah. Seseorang yang adalah keluarganya itu kurang dari jarak yang boleh dikasar padanya solat. Nah, itu syaratnya. Dari Makkah dia tidak sampai jarak 144 kilo, maka dia adalah ahlul Masjidil Haram. Memilih akannya pendapat oleh Imam Ibnu Jarir. Berkata Imam Abu Hanifah, mereka hadir Masjidil Haram adalah ahlul mawaqit. Ahlul mawaqit, orang yang solat 5 waktunya di sana. Itu yang ahlul Masjidil Haram. Ahlul mawaqit, ahli 5 waktu. Wa man wara'aha min kulli nahiyah, dan orang di belakangnya dari setiap penjuru. Aku katakan la'alla mazhaba ilahil malikiyah, mungkin pendapat yang berpendapat kepadanya oleh ulama Malikiyah dia pendapat yang kuat, wallahu alam. Syekh Ali di sini menterjemah pendapat ulama Malikiyah yang mengatakan penduduk Makkah saja. Hukum yang ketujuh, mahya asyurul hajj, apakah itu bulan-bulan haji? Ikhtilafal ulama, berbeda pendapat para ulama tentang dimaksud dari firman Allah yang berbunyi al-hajju asyurum ma'lumat. Haji itu adalah beberapa bulan yang diketahui. Mahya hazil asyur, apakah ini dia bulan-bulan? Manakah bulan-bulan haji tersebut? Berpendapatlah ulama Malikiyah kepada sesungguhnya bulan-bulan haji adalah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah seluruhnya.
Nah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai akhir bulan. Dia adalah pendapat Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Imam Atha bin Abi Rabah dan Imam Mujahid. Berpendapat jumhur ulama yaitu dalam kurung siapa? Itu diganti Imam Abu Hanifah. Imam Malik sudah di atas. Berpendapat jumhur yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kepada sesungguhnya Ashurul Hajj adalah Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Dan dia adalah pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas, Imam Suddi, Imam Sya'bi, Imam Nakhai. Titik. Adapun waktu umroh maka sepanjang tahun. Waktu umroh sepanjang tahun. Maka kalau kita baca dan kita fikir, mikot itu ada dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot makani itu terbagi beberapa bagian. Bagi yang datang dari dataran tinggi Najd, yaitu Zatul Irqin, yang datang dari Syam. Ada 5 enggak salah disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Zatul Irqin, ya Lamlam, Bi'ril apa? Bir Ali, kemudian Zulhulaifa, satu lagi lupa. Zatul Irqin, Zatul Qarnain, Qarnul Manazil. Nah, Qarnul Manazil. Kemudian mikot itu mikot makani bagi umroh. Mikot makani bagi umroh, bagi haji, bagi orang yang datang dari seluruh penjuru Makkah. Tapi mikot makani bagi umroh, bagi penduduk Makkah adalah tanah halal. Mikot makani haji bagi penduduk Makkah adalah Makkah itu sendiri. Siapa Makki? Makki adalah orang yang masuk kota Makkah setelah proses ihram. Itu Makki. Jadi kita yang datang di Indonesia masuk ke Makkah sudah umroh, haji tamattu, nanti kalau haji kita sudah dianggap Makki. Nah, pulang-pulang tetap enggak boleh al-Makki. Kalau al-Makki itu syaratnya 4 tahun. 4 tahun baru boleh al-Makki. Nah, kemudian mikot zamani bagi haji adalah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu khilafiyah tadi. Ulama Malikiyah mengatakan 1 bulan full Zulhijjahnya, sementara jumhur mengatakan 10 hari saja Zulhijjah. Sementara mikot zamani bagi umroh adalah sepanjang tahun tanpa terkecuali, termasuk di bulan haji juga boleh umroh, hanya saja didenda. Berkata Imam Syaukani, nampak faedah khilaf, jelas faedah khilaf fima waqa'a, pada sesuatu yang terjadi dari amalan-amalan haji setelah hari nahar. Faman qala, maka siapa yang berpendapat innazal hajja kullah minal waqat, sesungguhnya bulan Zulhijjah seluruhnya itu termasuk waktu haji, itu tidak wajib akannya seseorang oleh dam takhir. Wa man qala, dan siapa saja yang berpendapat laisa ilal ashru min, tidak ada ia waktu haji kecuali hanya 10 hari dari Zulhijjah, maka wajiblah dam takhir. Apa dam takhir? Apa itu dam takhir? Menunda melontar jamroh lewat dari tanggal 10. Nah, itu dam takhir. Nah, kalau kita ikut Malikiyah, selagi pelontaran jamroh itu
di bulan Zulhijjah, oke-oke saja. 15 Zulhijjah, 20 Zulhijjah, nggak ada masalah, masih bulan haji kok. Tapi kalau ikut mazhab jumhur, tanggal 10 harus selesai. Nah, pelontaran jamroh akobahnya. Titik. Nah, masih ada 2-3 hukum lagi. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Sebetulnya haji itu nggak sulit, cuman karena yang dibahas tuh nggak ada di tempat kita. Safir, lakum soal. Bertanya. Safirullah bertanya. Kenapa harus didenda gitu? Kenapa harus didenda? Yang tamattu. Oh, karena dia melakukan pelanggaran. Kita kan memburuk. Iya. Kita baik. Nah, tujuan kita baik, betul. Itu didenda gitu. Karena Nabi melarang orang umroh, safirullah, nggak boleh kawin, nggak boleh jima, nggak boleh tak istimta, nggak boleh pakai pakaian berjahit, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh mencukur rambut, mencabut rambut, nggak boleh motong kuku, nggak boleh lagi. Hah? Banyak larangan, nggak boleh berburu. Nah, kalau ada pelanggaran ada denda. Ini pertanyaan ini kayak apa ya? Kayak liberal begitu. Kenapa orang sudah berusaha berbuat baik malah didenda? Justru orang yang berbuat baik itu mesti didenda supaya kebaikannya sempurna. Ada denda untuk orang kafir? Kafir? Nggak ada. Hukum bunuh bagi orang meninggalkan sholat. Orang kafir nggak sholat seumur hidup, dibunuh. Orang murtad dibunuh, orang kafir dibunuh. Orang zakat diperangi, orang kafir nggak zakat diperangi. Nanti denda itu adalah untuk orang-orang baik. Nah, kalau dia nggak baik nggak ada denda, langsung dicelupkan dalam azab, selesai. Nah, sekarang dia mau berbuat baik ke Makkah. Sayang, kalau hajinya nggak sempurna, maka dibuatlah aturan-aturan oleh Allah. Kalau sekiranya orang haji masih bisa memenuhi, menginginkan apa yang dia mau, itu nggak ada nilai haji. Orang haji kalau masih pakai celana, pakai jas, dia tawaf haji, nggak ada nilai hajinya. Kenapa masih dengan 2 kain yang tidak berjahit? Nah, kenapa? Karena kamu di hadapan Allah sama. Nah, bintang 5, bintang 1 nggak berbintang, kopral, jenderal, nah, palang pintu, satpam, satpol pp, itu semua ketika tawaf di Makkah itu nggak ada yang membedakan. Itu dia kiai, masyaikh, ulama, orang awam, penjual asongan, semuanya sama. Jadi ingin menunjukkan kebersamaan di hadapan Allah. 2, bahasanya kembali kepada Allah dengan pakaian yang tidak ada kantong. Nah, pakaian tidak berkantong, tidak berjahit, itu kain yang akan kita pakai menghadap Allah. Nah, kalau sampai sana pakai jin yang kaya dengan baju mewahnya, dia tawaf sekeliling Ka'bah, itu di mana letaknya? Nah, kesadaran bahwasanya dia adalah hamba Allah. Khair, ini bukan pertanyaan fikih lagi, itu sudah jawaban tasawuf. Nah, karena pertanyaan tentu liberalisme. Dia dah mau buat baik, kenapa denda pula? Ya karena mau baik itu maka dia denda. Nah, tidak ada denda terhadap Fir'aun dan Namrud, termasuk Qarun. Dia langsung diceburkan Allah ke dalam neraka, nggak pakai denda.
Itu udah menyusahkan tuh satu pertanyaan. Hukum mustamin. Gak usah tapi ditanya lagi dah. Hukum yang ke-8, apakah boleh ihram dengan haji sebelum bulan haji? Nah, bulan Ramadan dan niat haji dia. Berbeda fuqaha tentang orang yang ihram haji sebelum bulan-bulan haji. Pertanyaannya, apakah sah ihramnya? Ala aqwal, beberapa pendapat. Pendapat pertama diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala min sunnatil haji, termasuk dari sunnah haji adalah bahwa ihram ya seorang dengannya haji di bulan haji. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu sunnahnya. Berarti orang niat haji di bulan Ramadan sah hajinya. Itu cuman hukum, siapa pula mau niat. Nah, nggak ada yang niat haji di bulan Ramadan. Bulan Syawal aja nggak berani, bulan Zulqa'dah nggak berani. Nah, tanggal 1 Zulqa'dah aja nggak ada yang niat. Maka niat tanggal 8. Nah, 8, 9, 10 selesai. 3 hari cuma pakai baju ihram. Itu pun dah capek itu. Nah, udah letih untuk menjaganya. Nah, kadang-kadang sholat sholatnya gak nyaman. Mana rasain apa? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap pakai kain basahan di hadapan orang ramai. Nah, agak janggal aja rasanya. Baru tahu hakikatnya. Hakikat apa? Nah, hakikat pokoknya agak sedap lah perasaan. Kalau nggak paling ikatnya, nah, salah. Khair. Itu hanya fatwa, fatwa yang tidak memberi efek kepada pelanggaran saat ini, karena nggak ada orang melakukan. Pendapat yang kedua, mazhab Imam Syafi'i, anna man ahrama bil haji, sesungguhnya orang yang ihram dengan haji sebelum bulan haji, lam yujzihi talik, tidak mencukupi akannya seorang oleh demikian, dan jadilah dia umroh. Jadi yang niat haji bulan Ramadan jadi umroh dia, sama seperti orang yang masuk dalam solat sebelum waktunya. Fa innahu la tujzihi, sesungguhnya itu tidak mencukupi akannya seseorang dan jadilah dia solat sunat. Pendapat ketiga, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya itu makruh saja, boleh ihram sebelum masuk bulan haji. Pendapat yang keempat, mazhab Imam Abu Hanifah, boleh ihram pada haji di sepanjang tahun seluruhnya. Nah, bulan Muharram boleh juga ihram haji. Muharram bulan haji selesai 10 Zulqa'dah, hampir setahun dia nggak pakai pakaian berjahit. Itu saya rasa pulang-pulang doa istijabah itu. Nggak ada dunia yang lengket di hatinya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bangkrut dia karena bayar denda. Nah. Dan itu pendapat masyhur mazhab Imam Malik. Mereka berdalil firman Allah, yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak bulan. Katakanlah dianya anak bulan adalah penentu waktu bagi manusia, dan anak bulan itu untuk haji. Anak bulan tiap bulan enggak? Tiap bulan. Berarti tiap bulan boleh haji. Wa qalu, mereka berkata, sebagaimana sah ihram untuk umrah di sepanjang tahun, begitu juga boleh untuk haji. Berkata Allamah Qurtubi, pendapat yang berpendapat kepadanya oleh Imam Syafi'i itu lebih sahih, karena ini adalah pendapat umum dan demikian ayat adalah khas. Nah, karena sesungguhnya ini ayat itu adalah umum, hazi kepada ayat. Karena sesungguhnya ini ayat adalah umum, yas'alunaka anil ahillah, dan demikian ayat al-hajju asyhurun ma'lumat itu adalah khas. Yang khas didahulukan kepada am. Wa qad mala ila hadzal mazhab, sungguh cenderung kepada ini mazhab oleh Imam Syaukani.
Dan menguatkan ia Imam Syaukani akannya pendapat, karena pendapat itu sesuai dengan zahir nas Al-Quranul Karim. Hukum yang ke-9, apakah dia yang diharamkan ihram? Tuh, astagfirullah. Apakah dia perkara yang diharamkan ketika ihram? Hazar syari' telah mengharamkan oleh agama. Safir, yang tanya lagi ya. Telah mengharamkan oleh agama, Allah yang haramin terhadap orang ihram asya'a katsiratan, akan beberapa perkara yang sangat banyak. Minha, diantaranya adalah masabata bil kitab, sesuatu yang ditetapkan dengan Al-Quran. Kok berani untuk bertanya tadi itu? Masabata bil kitab, sesuatu yang ditetapkan dengan Al-Quran. Diantaranya ada yang ditetapkan dengan hadis Nabi. Wa nahnu nazkuruha, kami akan sebutkan akannya secara global fima yali pada pembahasan berikut. Pertama, jima, wadawaiha, dan mukaddimah-mukaddimahnya, sesuatu yang menyebabkan kepada jima, pengantaranya seperti takbil, mencium, lamsi bis syahwatin, meraba-raba dengan syahwat, wal ihafs bil kalam, pembicaraan yang mengarah kepada jima, merayu-rayu istrinya atau sebaliknya. Kemudian ngobrol bersama wanita yang alladhi yata'allaqu bil wati, yang obrolan yang berhubungan dengan watak. Berbicara bersama istri maksudnya yang berhubungan dengan watak atau mukaddimah watak. Jangan rayu-rayu istri di tanah haram ketika ihram haji atau umrah. Yang kedua, iktisabus sayyi'at, tindakan-tindakan jelek. Kemudian iftiraful ma'asi, mengusahakan perbuatan maksiat. Allati takhrujul insan, yang keluarlah manusia dari taat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mukhasama, bertengkar. Wal mujadalah, berdebat, bersengketa bersama kawan, rufaqa. Wal khadam, dan selain mereka. Khadam itu pelayan, termasuk mutawif, termasuk pembimbing, semuanya itu. Termasuk pelayan hotel juga kena, kadang-kadang kena semprot dia. Nah, padahal dia orang-orang nggak ngerti. Nah, termasuk tentang polisi Masjidil Haram. Nah, itu kena aja enggak? Nah, itu termasuk mujadalah. Diam aja pokoknya di sana. Dalil haram ini perkara adalah firman Allah yang berbunyi, "Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj." Ini semuanya itu dengan nas ayat yang mulia. Mereka oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sini Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja, siapa saja melakukan ibadah haji, tidak boleh yarfuth, melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada hubungan. Kemudian yafsuk, tidak boleh melakukan tindakan fasik. Raja'a min zunubihi, dia akan kembali dari dosanya seperti hari yang melahirkan akannya oleh emaknya. Sungguh tetap dengan sunnah oleh sebagian diharamkan, seperti tatayyub, memakai minyak wangi, memakai pakaian berjahit, menggunting kuku, menggunting kumis atau mencukurnya. Intiqabil mar'a, memakai nikab oleh wanita, memakainya wanita akan 2 sarung tangan. Ila akhiri ma hunalik, kepada akhir sesuatu yang ada di sana. Di sana ada kitab fikih dari perkara-perkara yang diharamkan. Wa hadzi tu'rafu, ini bisa Anda ketahui atau ini bisa diketahui dari kitab-kitab furu'. Terakhir, hukum yang ke-10, apakah dia wukuf di Arafah dan kapan mulai waktunya? Ijma' oleh para ulama di atas sesungguhnya wukuf di Arafah dia adalah rukun haji yang paling besar. Karena sabda Nabi SAW berbunyi, Al-Hajju Arafah, man ja'a lailata jam'in, siapa saja yang datang pada malam Muzdalifah, yaitu malam 10 Zulhijjah, sebelum terbit fajar, datang ke mana? Datang ke mana? Datang ke Arafah.
maka sungguh dia telah mendapatkan ibadah haji. Berpendapat oleh jumhur ulama, sesungguhnya waktu wukuf ia batadi'u, itu bermula ia waktu wukuf dari tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah ila tulu'i fajril yaumil ashir, sehingga terbit fajar hari 10, panjang waktunya. Wa annahu, dan sesungguhnya cukup wukuf fi ayyi juz'in, pada mana-mana saja bahagian dari ini waktu, lailan au naharan, siang atau malam. Dia datang pada maghrib boleh, dia datang pada zuhur sampai maghrib boleh, dia setengah jam saja boleh, kecuali annahu, sesungguhnya seseorang idza waqafa bin nahar, apabila diwukuf di siang hari, wajib terhadapnya melanjutkan wukuf sampai tenggelam matahari. Kalau datangnya maghrib sah, tapi kalau datangnya siang wajib menunggu malam di sana. Karena sebagian ulama berpendapat jam'ul laili wan nahar, wajib digabungkan siang sama malam. Adapun apabila diwukuf di siang di malam hari, maka tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Kalau dia terlambat datang, maghrib dah nyampai, dia tidak kena denda apapun. Sungguh diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu taala, sesungguhnya idza afadha, apabila berangkat ia seorang meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari, maka tidak salah hajinya, dan wajib terhadapnya hajjun qabilun, haji tahun depan. Berkata Imam Qurtubi, berbeda jumhur ulama fiman afadha, terhadap orang yang berangkat sebelum tenggelam matahari dan tidak mau kembali. Tapi kalau dia wukuf pada zuhur, pada asar dia pulang ke rumah, setelah maghrib balik lagi ke Arafah, itu enggak ada masalah. Ini wukuf siang doang tapi tidak kembali waktu maghrib, maza alaih, apa yang wajib terhadapnya? Berkata Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dia wajib dam. Berkata Imam Malik, dia wajib haji tahun depan, dan hadiah menyembelihnya di haji tahun depan. Wajib haji tahun depan, wajib hadiah disembelih tahun depan. Dianya seseorang sama dengan orang kelewatan haji, sama dengan orang yang tidak dapat wukuf. Jadi ini perlu hati-hati sekali, sangat hati-hati, jangan sampai meninggalkan Arafah sebelum maghrib. Nah, tunggu azan maghrib di sana. Selesai azan maghrib boleh pindah. Tapi kalau mau lebih mujahadah, pindah ke Muzdalifah lewat tengah malam. InsyaAllah kalau kita ngumpul haji bersama itu lumayan bisa kita praktek dalam usia sekarang. Nah, tapi kalau sudah pakai tongkat, nah itu kita bisa ikut orang aja. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, assalamu alal mursalin, alhamdulillah.